Halo, Sobat BKKBN Bali, bertemu lagi dalam podcast Bincang-Bincang Jumat. Dan pada hari ini bersama saya, Pratnya Paramita, dan di samping saya sudah ada salah satu rekan saya di BKKBN yang bertugas menjadi petugas penyuluh keluarga berencana. Dan pada hari ini kami akan menyampaikan tema yang berkaitan dengan stunting, yaitu peran keluarga dalam pencegahan stunting. Oke, sebelum kita lanjut, ada baiknya saya mempersilahkan rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Kak. Ya, baik, makasih ya Kak Dek ya. Halo, perkenalkan, nama saya Nimadi Krisna Sukmawati. Saya biasa dipanggil Sukma. Saya penyuluh KB ahli pertama di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tepatnya di Desa Sanurkaje. Oke, berarti Kak Sukma ini adalah salah satu pejuang program Bangga Kencana ya Kak. Bener di banget. Tingkat lini lapangan. Ya. Oke Kak Sukma, kehadiran kita hari ini adalah untuk bincang-bincang nih Kak. Ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita akan membahas tentang stunting. Betul. Karena stunting ini sudah menjadi isu atau topik yang bisa dibilang sudah dibahas secara nasional ya Kak ya. Lagi hits. Ya betul, lagi hits. Tapi seperti yang kita ketahui, masih banyak masyarakat pada umumnya hanya mengetahui kalau stunting ini ya kalau nggak berhubungan sama ibunya, pasti sama baduta atau balitanya. Benar. Nah, tadi saya di awal sudah bilang, peran keluarga yang memiliki remaja. Sebenarnya ya Kak, apa sih hubungan antara peranan keluarga, orang tua, dan pencegahan stunting itu sendiri Kak Sukma? Iya, baik. Jadi gini nih, kita mulai dari remaja. Kenapa sih dibilang remaja dalam pencegahan stunting? Karena untuk kita ketahui bersama bahwasannya pencegahan stunting dari hulu itu dimulai dari calon pengantin. Nah, calon pengantin ini berasal dari mana? Oke. Ya, berjelas banget dari remaja gitu ya. Jadi sebelumnya dia adalah remaja, lalu menginjak ke calon pengantin gitu sih deh. Oke, betul ya. Berarti dari hulu yang dimaksud itu adalah calon pengantinnya, Pengantin, yaitu betul. remaja itu sendiri. Ya. Berarti bukan hanya pencegahan stunting itu dari balitanya aja ya Kak, atau baduta itu? Iya, benar. Jadi intervensinya tidak harus dari dia baduta saja atau balita, tapi bisa bertahap. Nah, bertahap ini bisa dari mulai tadi ya, hulu calon pengantin, habis itu dia lanjut kalau dia sudah menikah, dia jadi ibu hamil, karena dia mau merencanakan punya keluarga. Setelah dia menjadi ibu hamil, ketika melahirkan dia menjadi ibu nifas. Nah, jadi setelah dia menjadi ibu nifas, lanjut dia menjadi baduta gitu ya. Jadi setelah dia selesai pasca salinnya, dia jadi intervensinya di baduta atau balitanya itu sendiri deh, gitu sih. Jadi bertahap. Berarti pencegahannya itu ya Kak bertahap. Ya, betul. Baik dari badutanya, balitanya, ibu hamil, Ya. nifas, lalu catinnya Catinnya juga. juga, Nah, gitu. gini ya Kak, pertanyaan saya nih, orang kan banyak yang nggak tahu. Ya. Sebenarnya untuk remajanya dan untuk orang tuanya itu Kak, ada nggak sih program dari Bangga Bangga, atau kita sering bilang BKKBN dahulu, ada nggak sih wadah atau programnya untuk pencegahan stuntingnya khususnya nih untuk remaja dan juga orang tuanya itu Kak? Oke, jadi ya kita sekarang nomenklaturnya sudah Kemenduk Bangga ya, Ya, jadi betul. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Jadi program yang sebelumnya sudah dijalankan itu kalau untuk remaja itu kita sebut sebagai Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIKR, Oke. yang dimana nanti melahirkan duta-duta generasi berencana atau duta Oke, genre. betul. Nah, itu untuk remaja. Nah, kalau untuk orang tuanya yang remaja itu kita punya wadah namanya kelompok BKR atau Bina Keluarga Remaja. Oke. Nah, selanjutnya kita Kepala BKKBN di tahun 2021 itu kan menjadi Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. Ya, leading sektornya ya Kak? Iya, Ya, leading betul. sektornya. Jadi setelah itu dibentuklah tim pendamping keluarga, di mana tim pendamping Oke. keluarga ini sasarannya salah satunya adalah calon pengantin. Oh, Gitu. begitu. Berarti dari unsur remajanya punya program sendiri. Betul. Untuk di desa pun kelurahan ada yang namanya TPK untuk Betul. pendampingan. Untuk Nah, yang paling khusus nih, mungkin banyak yang belum pernah dengar apa sih itu kelompok Bina Keluarga Remaja. Iya. Mungkin Kak Sukma bisa jelasin fokus kegiatannya apa, BKR itu apa, dan siapa sih yang bisa ikut di dalam kelompok kegiatan BKR tersebut. Oke, jadi gini, sebagai wujud
kepedulian BKKBN terhadap orang tua remaja, itu dibentuklah sebuah kelompok kegiatan yang kita sebut tadi BKR ya, betul. Bina Keluarga Remaja. Jadi kelompok kegiatan ini mewadahi keluarga-keluarga yang memiliki remaja. Oke. Nah, kategori remaja ini yang mana? Remaja ini yang berusia 10 sampai 24 tahun yang belum menikah. Oke. Nah, kenapa sih harus orang tua remaja gitu ya? Kenapa nggak orang tua balita aja? Oke. Orang tua balita juga kita punya, tapi Iya. kita fokusnya sekarang ke BKR remaja dulu remaja. ya. Jadi kalau kenapa remaja? Karena pengasuhan terhadap remaja ini cukup menjadi tantangan yang cukup berarti juga ya buat Iya, orang betul. tua. Karena kalau misalnya kita sebagai orang tua remaja tidak bisa mengasuh dengan baik remaja kita, nantinya malah jadi remajanya salah gaul gitu ya. Jadi bumerang juga bumerang ya. buat Betul. keluarga gitu. Jadi peran penting orang tua terhadap remaja di sini dalam pengasuhan, dalam pemberian makanan juga kan, dalam menjaga kesehatan itu sangat penting bagi remajanya. Sehingga di perkembangan zaman yang saat ini yang cukup pesat ya, Oke. jadi teknologi informasi yang cukup Iya. berkembang pesat Dan tentunya anak tuh remaja bebas banget bebas aksesnya banget ya. aksesnya. Jadi bisa memberikan banyak dampak baik itu positif maupun negatif terhadap remaja, sehingga BKKBN mewadahi Iya. kalau orang tua yang memiliki atau keluarga yang memiliki remaja ini dalam kelompok BKR, sehingga nanti bisa saling sharing ya, Oke. sharing informasi terkini tentunya terkait dengan remaja itu sendiri. Oh, berarti khusus wadahnya ini untuk orang tua yang punya remaja. Betul, keluarga ya, Keluarga ya yang punya remaja, betul. Jadi Kak, tadi Kakak sudah sampaikan kalau BKR itu khusus untuk confirm ke keluarga yang Keluarga yang punya punya remaja. Jadi Kak, apa sih informasi kalau kita, misalnya saya nih udah punya anak remaja atau yang di luaran sana punya anak remaja, apa sih Iya. informasi yang bisa didapatkan dalam kelompok BKR itu? Materi apa aja sih yang disampaikan seandainya saya ikut nih pembinaan di Poktan BKR gitu? Iya. Boleh. Jadi kalau misalnya nanti kita sebagai keluarga remaja mau ikut di kelompok BKR, banyak banget sih informasi yang bisa kita peroleh ya. Oke. Jadi salah satunya itu bisa mengenai pubertas. Oke, Nah, pubertas kita ya. harus tahu nih Iya. masa pubertasnya anak nih Betul. kapan gitu ya. Terus berkaitan dengan kesehatan, baik itu kesehatan reproduksi Oke. atau mungkin kesehatan dan gizi bagi remajanya gitu. Iya, Jadi betul. itu penting banget. Berkaitan dengan stunting juga. Iya, gitu ya. betul. Perilaku berisiko. Nah, selain itu juga ada tindakan berbahaya. Selain itu bisa juga terkait dengan perencanaan kehidupan berkeluarga. Oke. Nah, yang termasuk lagi tuh terkait dengan stunting, kapan dia mempersiapkan dirinya untuk hamil, kapan dia mempersiapkan dirinya untuk melahirkan, seperti itu. Jadinya- Jadi itu persiapan keluarga. Semuanya direncanakan Semua ya, Kak, direncanakan, ya, betul. Kita harus berencana. pokoknya. betul. Nah, selain itu juga ada yang namanya fungsi keluarga. Itu. Nah, Fungsi keluarga. ya, fungsi keluarga. Selain itu, kalau misalnya kita ngomong tentang BKKBN nih, Iya. kita pasti ujung-ujungnya ngomongin tentang KB. Iya, betul. Jadi informasi terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi juga bisa disampaikan di dalam kelompok BKR. Oh, begitu. Tuh. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal 8 fungsi keluarga tuh. Oke. Iya. Mungkin kalau orang BKKBN sendiri tahu ya Iya. apa 8 fungsi keluarga, tapi Pasti, kalau pasti. masyarakat pada umumnya mungkin apa sih itu 8 fungsi keluarga? Biar semua tahu nih yang Iya. nonton podcast kita pada hari ini, mungkin Kak Sukma bisa jelasin 8 fungsi keluarga itu dan untuk apa sih sebenarnya? Iya, Gitu. benar-benar. Jadi kita mengenal yang namanya 8 fungsi keluarga sesuai dengan namanya. 8 fungsi keluarga ini memang 8 fungsi yang bisa dijalankan atau diterapkan di dalam kehidupan berkeluarga. Oke. Tentunya kita ambil di sini poin intisarinya dalam membantu dalam mencegah stunting gitu ya. Oke, iya. Oke. Nah, 8 fungsi ini terdiri dari fungsi agama, Oke. fungsi sosial budaya, Oke. fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, reproduksi, sosialisasi pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Oke. Nah, kita lanjut ke fungsi agama aja ya. Jadi Ya. fungsi agama ini menjalankan atau kita sebagai orang tua mengajarkan ajaran agama. Termasuk di dalamnya kita BKKBN Bali sudah bekerja sama dengan MDA Provinsi Bali. Oh, begitu? Nah, berkaitan kita bawa ke Bendesa Adat. Oh iya, Nah, betul. kita punya keputusan dari Bendesa Adat masing-masing di Provinsi Bali yang mana keputusan tersebut mengharapkan calon pengantin itu memeriksakan kesehatan sebelum menikah. Oh, ya, begitu. gitu. Itu salah satu fungsi ya. Jadi Oh, iya. masih banyak lagi sebenarnya tadi kayak fungsi ekonomi. Mm-mm. Nah, misalnya fungsi ekonomi nih, keluarga bisa mengajarkan anaknya untuk
menghabiskan menghabiskan uang yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan ya, tetap ditapikan. Betul. Ditapikan. Jadi misalnya sekarang kalian sebagai remaja nih mau siap-siap untuk nikah, mempersiapkan pernikahan nih. Persiapkan pernikahan untuk bisa sebelumnya biasanya prewedding. Iya betul. Prewedding yang preweddingnya agak mewah nih, tapi ternyata perencanaan pemeriksaan kesehatannya belum dilakukan. Ya betul. Gitu. Jadi jangan sampai ya. Jadi kalau bisa itu salah satu penerapan fungsi ekonomi di dalam keluarga. Jadi sebagai keluarga bisa memberikan informasi kepada remajanya terkait dengan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Betul, itu wajib ya Kak ya. Karena sudah berhubungan langsung nih kita, udah lapor nih BKKBN-nya, udah kerjasama begitu ya. Benar. Oke Kak, selain ada lapangan fungsi keluarga, ada nggak sih lagi media atau informasi yang bisa lebih membuat orang tua itu, ini loh caranya untuk menyampaikan ke anak-anak saya, ke remaja saya, begitu. Ada sebenarnya, jadi kita punya edukasi lainnya itu 1001 cara bicara orang tua dengan remaja. Sebenarnya ada media edukasinya ya, boleh kita tunjukkan aja. Ini berupa kartu 1001 cara bicara orang tua dengan remaja ya. Terus selain itu media ini bisa digunakan untuk komunikasi. Jadi di dalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan oleh orang tua kepada remaja, begitupun sebaliknya. Jadi bisa tidak hanya dari orang tua ke remajanya, remaja yang jawab, tapi remaja juga bisa bertanya ke orang tuanya. Ya, jadi itu membuka akses untuk komunikasi yang lebih baik antara orang tua dengan remaja. Berarti jadi nggak cuma orang tuanya, remajanya aja yang bercerita, tapi orang tua juga bercerita. Berarti komunikasinya lebih informatif ya. Anak-anaknya bisa, saya mau nanya seperti ini, karena kan banyak sekarang anak-anak yang enggan ya bercerita ke orang tuanya. Jadi mungkin dengan adanya kartu 1000 ini bisa lebih terbuka. Begitu ya. Betul. Oke, berarti selain tadi ada informasi, ada kegiatan, penting banget ya Kak. Berarti wadah BKR ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk pencegahan stunting itu. Begitu ya Kak ya? Benar banget, Dek. Oke Kak Sukma, yang terakhir nih, ada nggak sih pesan yang ingin Kak Sukma sampaikan terkait BKR inilah, gitu loh. Iya, jadi gini, sebenarnya harapan kita bersama sebenarnya. Jadi orang tua itu juga berperan penting dalam pencegahan stunting orang tua remaja ya. Jadi supaya mereka bisa menyampaikan informasi kepada remajanya ketika mereka sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu. Makanya itulah peran BKR di dalam bagi orang tua yang memiliki remaja gitu sih. Gitu ya Kak. Jadi kita dapat tarik kesimpulan ya Kak ya, tujuan akhir kita di mana untuk penyampaian pencegahan informasi stunting ini bukan hanya terfokus pada ibu hamil, ibu nifas, baduta, tapi juga kepada dari hulunya dulu, yaitu catinnya yang sebelumnya itu jadi remaja. Begitu ya Kak. Oke. Udah banyak banget yang sudah kita sampaikan, Kak Sukma sampaikan di sini. Mungkin satu hal yang paling penting itu jangan segan-segan untuk bercerita. Betul. Jangan segan-segan untuk bertanya, jangan segan-segan untuk menyebarluaskan informasi. Begitu Kak ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Kak sebelum saya tutup nih. Oke, mungkin segitu aja yang kita dapat sampaikan. Nanti kalau misalnya mau ada tanya-tanya lebih lanjut bisa hubungi kami di DPC IPKB Indonesia Kota Denpasar. Betul banget. Oke. Tadi sebelum podcast ini dimulai, Kak Sukma sudah pesan ke saya, karena ini tradisinya BKKBN akan ditutup dengan pantun. Begitu ya Kak ya. Sebelum saya closing, saya persilahkan Kak Sukma. Oke. Jadi ada pantun sedikit, jalan-jalan ke Denpasar. Cakep. Oke, makan kepiting di Serangan. Cakep. Keluarga remaja gak perlu gusar, ayo cegah stunting untuk masa depan. Mantap. Oke, terima kasih banyak Kak Sukma sudah hadir dan membagikan informasi untuk kita semua. Semoga apa yang kami sampaikan di sini bisa bermanfaat dan bisa disebarluaskan bagi keluarga, masyarakat, dan remaja. Dan jangan lupa, kalau mau tanya-tanya, jangan segan, bisa DM langsung ke IG-nya DPC IPKB Kota Denpasar atau di akun sosial medianya BKKBN, atau yang paling penting karena setiap desa dan kelurahan sudah ada penyuluh keluarga berencananya, bisa langsung tanya ke sana. Begitu ya Kak? Benar banget. Oke. Berarti sudah berakhir hari ini bincang-bincang kita dengan topik yang sangat hangat. Dan satu menarik pesan saya cukup menarik karena banyak yang belum tahu. Mungkin begitu belum ya Kak ya. Dan satu hal ya Kak, terima kasih dan saya ucapkan minta maaf jika ada kesalahan yang tidak disengaja. Dan satu pesan penting dari kami yaitu
Jajak penting, keluarga remaja peduli stunting. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Oh my God.